Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Amin. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah bermanfaat apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Amin. Wazidna ilman, dan senantiasa tambahkan ilmu kepada kami. Wahudan, dan senantiasa berikan hidayah petunjukmu kepada kami. Amin. Wa taufiqan, dan berikanlah kepada kami taufik, kemampuan untuk mengamalkan apa-apa yang telah kami fahami. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi Fajar As-Sakinah Masjid Al-Amin, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, pada tanggal 2 di bulan Ramadan, kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita meminta dan kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan di pagi hari ini, semoga apa yang kita niatkan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian apa yang kita amalkan ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kita benar-benar bersyukur kepada Allah karena tahun ini kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk yang kesekian kalinya. Bahkan ada yang sudah sampai mungkin kali yang ke-20, mungkin ada sudah sampai yang kali yang ke-40, bahkan 60 kali dia masuk ke bulan Ramadan. Ada yang sudah 60 kali Ramadan? Jadi kalau kira-kira usianya sekarang itu 70-an lah. Kalau usia panjenengan 70-an, panjenengan sudah ikut Ramadan itu kira-kira 60 kali. Nah, alhamdulillah tahun ini untuk yang kesekian kalinya kita oleh Allah Ta'ala diberikan kembali kesempatan untuk mengulang semuanya dari awal, untuk kembali beristighfar kepada Allah, untuk kembali memohon ampunan kepada Allah, untuk kembali bersujud, beribadah, membaca Al-Quran dengan baik di hadapan Allah, yang kesempatan ini tidak Allah berikan kepada
orang-orang yang mungkin sempat berjumpa dengan kita Ramadan tahun lalu. Maka itulah kenapa Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan al-umru ra'su malil insan. Umur ini, selama kita masih punya umur, nafas itu masih ada, entah panjenengan sehat walafiat ataupun panjenengan sakit yang tidak bisa gerak. Selama masih punya umur, maka masih bisa menambah pahala. Maka masih bisa apa? Menambah pahala. Itulah kenapa Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengucapkan umur kita ini adalah modal terbesar kita. Kalau orang kerja modalnya uang, barang dagangan, kulaan, toko, segala macam. Kalau kita manusia untuk berniaga, kita ini sedang berniaga, berdagang. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada istilah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Allah, dengan suatu perniagaan, yang perniagaan itu akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat mengerikan. Dalam ayat yang lain ada yang namanya tijarah lan tabur. Perniagaan yang tidak pernah rugi. Perniagaan yang tidak pernah hilang, yang tidak pernah sirna. Nah, maka ketika kita berniaga dengan Allah, yang akan kita beli adalah ridha dan rahmatnya Allah, maka modal kita adalah umur. Maka sekarang kita semua ini punya umur, masih bisa istighfar. Kalau ingat kemarin ada dosa, bisa istighfar. Ingat kemarin punya kemaksiatan yang kita lakukan, Allah kasih kesempatan tobat. Ingat zaman waktu muda dulu kurang ibadahnya, sekarang dikuatkan ibadahnya. Ingat waktu muda dulu kurang mencari ilmunya, sekarang dikeraskan mencari ilmunya. Selama umur masih ada, kesempatan masih terbuka. Coba panjenengan bayangkan, serius ini. Coba kalau panjenengan itu Allah takdirkan orang yang kemarin meninggal karena COVID-19. Coba, masih punya sekarang kesempatan istighfar? Tidak bisa. Masih bisa sekarang sholat? Tidak bisa. Masih bisa sekarang mau sedekah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tunda sejenak ya Allah, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Bisa? Tidak bisa. Nah, maka kita ini bersyukur ketika orang lain oleh Allah diwafatkan, kita dikasih kesempatan. Orang lain oleh Allah dijadikan contoh bagi kita. Sementara kita ini mau ambil contoh atau tidak. Nah, maka dengan itu, ayo bismillah. Kita maksimalkan Ramadan kali ini. Kita maksimalkan puasa kali ini untuk melakukan ibadah sekuat-kuatnya. Memanfaatkan detik demi detik waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kesempatan sekarang yang antum miliki, kesempatan sekarang yang Anda miliki, ini yang ditangisi sekarang oleh penghuni kubur. Ini yang sekarang ditangisi oleh siapa? Penghuni kubur. Sementara kita yang ada di atas bumi, itu nanti kalau meninggal kita bilang apa? Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan hamba ke dunia. Kenapa? Karena kita merasa masih kurang. Kita merasa masih belum cukup. Kita tahu ternyata perjalanan menuju akhirat itu perjalanan yang sangat panjang yang tidak bisa pulang. Maka sebanyak apapun bekal yang Anda punya tetap kurang. Itulah kenapa ketika orang meninggal dia akan mengucapkan Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku.
Apa kata malaikat? Malaikatnya bales. Sama malaikat dikatakan, ya ahmaq, min hunaka ji'ta. Hei, orang dungu katanya malaikat. Orang bodoh kata malaikat. Kamu minta kembali ke sana, padahal sebentar yang lalu kamu baru dari sana. Kenapa yang kamu minta ini tidak kamu amalkan ketika kamu masih di sana? Kenapa ketika sudah pindah baru minta kembali untuk melakukan amal soleh? Nah, maka sebelum kita diteriakin oleh malaikat dengan teriakan, ya ahmaq, wahai orang yang dungu, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Itulah hadirin, ayo bismillah. Yang sepanjang tahun ini puasa ndak pernah i'tikaf, diniati sekarang. Tahun ini saya mau i'tikaf. Yang sepanjang tahun yang lalu Ramadan ndak bisa khatam Quran, niatin mulai sekarang Ramadan ini saya harus khatam Quran. Yang Ramadan yang lalu nampaknya sia-sia, kebanyakan tidur, kebanyakan main, kebanyakan bercanda. Maka sekarang ini kesempatan Anda boleh jadi yang terakhir. Maka sekarang ini apa? Kesempatan boleh jadi yang terakhir. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan membahas mengenai bekas luka itu masih ada. Apa yang kita maksudkan dengan bekas luka itu masih ada? Begini. Anda tahu enggak, organ tubuh kita ini yang paling capek itu bukan tangan, bukan kaki, bukan mata, bukan lisan, bukan mulut, bukan kepala lah. Dari semua anggota tubuh kita ini, yang paling capek apa? Hati. Yang paling capek apa? Hati. Karena ketika organ tubuh yang lain tidak merespon perbuatan orang lain, hati merespon. Ketika ada orang menghina, ngenyek, maidu, itu tangan Anda mungkin bisa ditahan untuk tidak mukul orang yang menghina Anda. Tapi hati terasa enggak? Terasa. Ketika ada orang yang meremehkan Anda, siapa sih itu? Mau ngapain sih dia? Bisa apa sih gitu? Itu mungkin kaki bisa nahan untuk tidak nendang orang yang meremehkan Anda. Tapi hati langsung merespon. Ketika melihat sesuatu yang kurang menyenangkan, mungkin mata itu bisa seketika itu dipejamkan. Tapi apa yang terlanjur dilihat itu pasti sudah direspon oleh hati. Nah, maka dari semua organ tubuh kita ini yang paling capek mana? Hati. Betul ibu-ibu? Betul enggak? Gampang ngenes kan? Ibu-ibu ini gampang ngenes kan? Cemburu di mana, Bu? Hati. Mangkel di mana? Hati. Sombong di mana? Hati. Apalagi ibu-ibu ini penyakitnya. Iri di mana, Bu? Hati. Kepo. Kepo, bojone piro sih? Bu, ini sampai mati kepo perempuan ini. Kok iso sih? Sugih padahal yo mek ngono tok. Nah, itu kepo, perasaan senantiasa ingin tahu, itu penggeraknya apa? Hati. Maka itulah kenapa kemudian perkara apapun kalau kena fisik gampang hilang. Fisik kena pisau enggak usah diobati. Fisik panjenengan itu punya kekuatan untuk menyembuhkan diri sendiri. Kalau orang zaman dulu apa? Diludahin. Besok kering. Kecekluk. Apa kecekluk itu?
terkilir. Bahkan pun kalau panjenengan mau paksa, ndak usah dipijet, bisa sembuh sendiri. Apalagi? Na'udzubillah min syarri dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Serem ini orang, hati-hati. Aduh, antum pindah sana aja. Nah, sudah. Maka semua penyakit itu, fisik kita ini ada kemampuan untuk menyembuhkan. Tidak tahu saya namanya apa, ada enzim apa gitu yang dia bisa punya kekuatan, punya pasukan untuk menyembuhkan dirinya. Kecuali hati. Kecuali apa? Hati. Hati itu kalau lagi sakit dan Anda biarkan penyakitnya tanpa diobati, maka dia akan semakin sakit, akhirnya mendatangkan bekas luka. Dan kalau sakit fisik enak, kalau Anda sabar dapat pahala. Kalau sakit fisik Anda sabar menggugurkan dosa. Ketika Anda meninggal sakitnya habis, hilang. Coba sakit hati, dapat pahala? Dapat pahala? Tidak ada. Menggugurkan dosa, tidak, nambahi dosa malah. Ketika panjenengan mati, hilang penyakitnya, menyengsarakan di alam kubur karena Anda sakitnya sakit hati. Nah, maka dengan itu saya ingin sampaikan di sini, ojo gampang ngelarani atine wong. Kenapa begitu? Karena urusan hati ini salah satu yang paling susah untuk dipulihkan. Betul apa enggak? Panjenengan datang ke rumahnya orang, mertamu. Jadi apa? Tamu. Pas kebetulan Anda datang ke rumah orang untuk jadi tamu, ternyata sama tuan rumah Anda dicuekin. Ngapain ke sini? Mau minta teh ya? Boy, enggak, saya puasa. Pokok dihina sama tuan rumah. Oh, udah inget sama saya sekarang, selama ini lupa. Itu hadirin, omongannya tuan rumah bisa hilang di telinga Anda, tapi tidak bisa hilang di hati Anda. Bener apa enggak? Ketika nanti Anda ketemu orang yang sama, 4 tahun kemudian, di tempat yang berbeda, bahkan pun ketika ketemunya di depan Ka'bah, yang Anda ingat dari dia apa? Omongannya yang waktu itu dia menyakiti Anda. Oh, ini orang yang dulu waktu saya ke rumahnya, dia menghina saya. Nah, sekarang hadirin sekalian, saya kasih contoh. Bahwasannya memang sesuatu itu kalau sudah mainnya main hati, itu susah sembuhnya. Maka kita ambil tema itu apa? Bekas luka itu masih ada. Antum semua tahu yang namanya Wahsy. Tahu Wahsy? Siapa Wahsy itu? Itu orang atau budak suruhannya Hindun. Siapa Hindun itu? Istrinya Abu Sufyan. Untuk membunuh Hamzah. Padahal Wahsy ini tidak ikut perang. Wahsy ini apa? Tidak ikut perang. Maka dia ketika masuk ke medan perang, dia tidak diganggu karena dia tidak ikut perang. Dan saat itu dia mengintai paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai yang bernama Hamzah. Dan betul, ketika nampak Hamzah itu sedang sibuk dengan peperangannya dan dilihat oleh Wahsy ada kesempatan untuk menancapkan tombak di badannya Hamzah, maka tombak itu sama Wahsy dilepas. Pas. Dan kena. Tidak lama setelah itu Sayyiduna Hamzah radhiyallahu taala anhu meninggal dunia syahid fi sabilillah. Sudah? Setelah perang selesai, itu Anda tahu dadanya Hamzah oleh Hindun diapain? Dibelah. Dibuka.
jantungnya diambil dan dimakan mentah-mentah. Dan ini bukan dongeng, ini kisah nyata, memang begitu kejadiannya, dimakan. Ketika semua peperangan usai, mulai dikumpulkan mana yang sakit perlu dirawat, mana yang meninggal harus dikebumikan segala macam. Rasulullah SAW mendapati jenazah paman yang paling Rasul cintai itu meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dan tidak lama setelah itu ketahuan pembunuhnya adalah Wahsy, dan Wahsy ini diperintahkan oleh siapa? Hindun. Sekarang lihat, 3 orang ini masuk Islam semua. Abu Sufyan masuk Islam, Hindun masuk Islam, Wahsy masuk Islam. Tapi lihat bagaimana sikap Rasulullah ketika mereka masuk Islam. Perhatikan, ketika Fathu Makkah, orang-orang kafir Quraisy itu ketakutan. Mereka bilang apa? Al-yaum yaumul malhamah. Hari ini itu Muhammad mau balas dendam dia. Kita mati semua hari ini. Ketakutan mereka. Tapi oleh Rasulullah dibilang apa? Enggak. Saya tidak akan balas dendam sama kalian. Hati saya luas buat kalian. Perhatikan. Untuk orang lain, Rasul bilang hatinya apa? Luas. Maka Rasulullah mengatakan apa? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini, hari di mana aku akan menyayangi kalian. Semuanya aku maafkan. Rasul bilang apa? Idhabu fa antumut tulaqa. Semuanya boleh pergi dan semuanya dimaafkan. Senang. Dan mulai satu persatu orang-orang pembesar kafir Quraisy itu masuk Islam. Kita mulai dari Wahsy. Wahsy datang di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu apa yang Rasul lakukan? Rasulullah memalingkan wajahnya dari memandang Wahsy. Rasulullah ke kanan, Wahsy ke kanan, Rasulullah ke kiri. Wahsy ke kiri, Rasulullah ke kanan. Wahsy ke depan, Rasulullah memalingkan pandangannya dari Wahsy. Terus Rasulullah bilang apa? Tanaha anni. Kamu jangan ngotot, kata Rasulullah. Minggir kamu. Saya tidak kuat lihat wajah kamu. Coba ini ketika urusannya urusan apa? Hati. Sampai ini orang ngotot, dia kepingin dipandang sama Rasulullah. Dia kepingin mendapatkan maaf dari Rasulullah. Dia kepingin diampuni oleh Allah dan dia kepingin masuk Islam. Dia ke depan, Rasulullah minggir. Dia ke kanan, Rasulullah ke kiri. Dia ke kiri, Rasulullah ke kanan. Sampai berkali-kali Rasul bilang apa? Tanahani. Minggir kamu. Saya tidak mau lihat kamu. Coba lihat. Manusia terbaik sekelas Rasulullah. Itu ketika urusannya hati. Itu maka bekas lukanya masih ada. Tidak bisa hilang. Terus Wahsy bilang apa? Ya Rasulullah. Uridul Islam. Saya mau masuk Islam. Rasulullah bilang apa? Masuk Islam. Tapi satu syaratnya. Jangan pernah memperlihatkan wajahmu di hadapanku. Subhanallah. Kenapa sampai Rasulullah seperti itu? Rasul sampai tega ngomong sama Wahsy ini. Jangan tampakkan sekalipun wajahmu di hadapanku selama aku masih hidup. Kata Wahsy, saya terima. Saya terima. Yang penting doakan bahwa Allah akan mengampuniku. Sama Rasulullah didoakan. Dan Allah mengampuni Wahsy. Padahal perbuatannya sangat-sangat berat. Dia bunuh orang dalam keadaan dia tidak ikut perang. Ini ghadrun namanya. Ghadrun itu apa? Pengkhianatan ini pengkhianatan. Sudah, maka antum tahu setelah itu apa? Mulai hari itu sampai Nabi besar Muhammad SAW meninggal, Wahsy setiap keluar rumah senantiasa pakai apa? Litham. Litham itu mukanya ditutupi pakai kain. Sampai para sahabat tanya, Wahsy, ndak kepingin sekali-sekali dibuka begitu. Apa kata Wahsy? Aku tidak ingin mengulang sakit hatinya Rasulullah SAW.
Ini makanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, jangan sampai nyakitin hatinya orang lain. Susah sembuhnya. Sekarang kita pindah. Abu Sufyan. Abu Sufyan mau masuk Islam. Abu Sufyan suaminya siapa tadi? Hindun kan? Dan Hindun ini yang makan jantungnya siapa? Sayyiduna Hamzah. Makan juga. Sudah. Ketika Abu Sufyan mau masuk Islam, sama Rasulullah ditolak. Saya tidak mau. Coba. Padahal hidayah itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Ini Rasulullah tidak punya hak sedikit pun untuk menolak seorang manusia masuk ke dalam agama Islam. Tidak boleh nolak. Terus Rasulullah datang. Terus ini Abu Sufyan datang. Rasulullah bilang, saya tidak mau. Akhirnya Abu Sufyan bingung. Abu Sufyan datang ke tempatnya Abu Bakar. Abu Bakar. Kenapa semua orang dimaafkan, tapi saya keluarga dekatnya tidak bisa dimaafin? Nah, ini ada pelajaran di sini. Kalau Anda disakiti orang jauh, itu tidak terlalu dalam sakitnya. Iya benda. Tapi kalau yang nyakitin orang dekat, yang menyakiti adalah keluarga sendiri, yang menyakiti adalah orang yang paling dekat dengan Anda, orang yang tiap hari bareng dengan Anda, dan dia yang nyakiti, maka sakitnya itu dalamnya luar biasa. Maka pelajaran yang kedua, jangan pernah nyakitin orang lain, wabil khusus orang dekat Anda. Jangan disakitin. Kenapa? Karena orang itu berharap mendapatkan kebaikan dari orang dekatnya. Dengan harapan dia mendapatkan kebaikan, ternyata Anda malah memberikan apa? Keburukan. Wah, ini nemen loroni. Nah sudah, maka Abu Bakar bilang apa? Abu Sufyan, mohon maaf. Saya tidak pernah melihat Rasulullah semarah hari ini. Tolong saya jangan dimintai usulan, karena saya pun tidak berani mendekat, kata Abu Bakar. Panik ini Abu Sufyan. Bagaimana ini, kata Abu Sufyan? Panik betul dia. Karena dia ingin masuk Islam dan dimaafkan oleh Rasulullah, mendapatkan ampunan dari Allah. Sudah. Datang kepada Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah ini salah satu istri dari An-Nabi SAW yang paling dewasa, berakal. Bukan secara umur, tapi secara apa? Pemikiran. Dewasa Ummu Salamah ini. Datang Abu Sufyan kepada Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, masa saya pamannya menjadi orang yang paling celaka di hadapannya? Orang lain dia maafkan. Kenapa saya tidak? Ummu Salamah bilang apa? Wahai Abu Sufyan, mohon maaf. Saya tidak pernah melihat suami saya semarah hari ini. Saya tidak berani. Pergi lagi Abu Sufyan. Bingung dia. Karena ini urusannya urusan hati tadi loh. Karena terlanjur masuk ke dalam hati, maka Rasulullah tidak terima, ini orang keterlaluan ini. Sudah datang ke beberapa orang sahabat dan jawabannya sama. Abu Sufyan, maaf, saya tidak punya jawaban. Kenapa? Saya tidak pernah lihat Rasulullah marah seperti hari ini, kemarahannya menakutkan sekali. Terakhir Abu Sufyan datang kepada siapa? Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bilang apa? Wahai Ali, bagaimana caranya ini? Saya sudah ketemu 1, 2, 3, 4, 5 orang sahabat Nabi. Tidak ada yang bisa kasih cara kepada saya untuk minta maaf kepada Nabi Muhammad. Beliau begitu marah sama saya, mukanya merah. Sampai ketika saya mengatakan uridul Islam, saya mau masuk Islam, Rasulullah bilang, pergi kamu dari saya. Apa kata Ali? Ada satu. Apa itu? Ketika kamu ucapkan ini, maka Rasulullah Muhammad SAW tidak akan menolak permintaan maafmu. Pasti diterima. Apa kata Abu Sufyan? Ucapkan ucapannya keluarga Yusuf
ketika mereka minta maaf kepada Yusuf. Ucapkan apa? Ucapan permintaannya ikhwatu Yusuf, keluarganya Yusuf, ketika mereka minta maaf kepada siapa? Nabi Yusuf. Coba kesalahan keluarganya Yusuf besar atau kecil? Besar. Bahkan ketika awal musyawarah itu dibilang apa? Uqtulu Yusuf. Yusuf dibunuh aja. Bunuh aja. Yakhlu lakum wajhu abikum. Nanti Yakub akan fokus perhatiannya sama kita, tidak keganggu Yusuf. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti setelah Yusuf dibunuh, kita tobat, kemudian kita jadi orang soleh. Coba. Yang lain bilang apa? La taqtuluhu, jangan dibunuh. Terus apa? Alqihi fil jub awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Masukkan dia ke sumur atau buang saja dia ke tempat yang sangat jauh supaya tidak kelihatan sama bapaknya. Sudah, akhirnya dibuang ke sumur yang disepakati, diambil, dijual jadi budak dengan harga yang sangat murah, dibeli oleh Raja Mesir, sempat masuk ke dalam penjara dan dalam waktu yang cukup lama. Dikatakan bahkan sampai 40 tahun. 40 tahun. Sudah, ketika Yusuf keluar, saudaranya datang minta makan, minta sembako ya kan. Sudah sama Yusuf dikasih. Terakhir singkat cerita mereka tahu bahwa ternyata yang di depan saya yang sedang ngasih gandum ini adalah Yusuf. Yang dulu sempat saya sakitin. Terus mereka bilang apa? Wahai Yusuf, qad mannallahu alaika. Kami mengaku Yusuf, Allah telah memberikan keutamaan kepadamu. Dan kami mengaku wa inna la khati'in. Dan kami ngaku Yusuf, kami ini termasuk orang yang salah. Wa inna kunna minal khati'in. Dan apa jawabannya Yusuf? La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Aku tidak akan marah kepada kalian hari ini. Aku tidak akan dendam kepada kalian hari ini. Dan aku akan doakan kalian diampuni oleh Allah. Sudah? Abu Sufyan apalin kata-kata itu. Diucapkan di hadapan Rasulullah SAW. Abu Sufyan mengatakan, Ya Muhammad, qad mannallahu alaika wa inna kunna minal khati'in. Wahai Muhammad, saya ngaku Allah telah memberikan karunia-Nya kepadamu. Dan saya juga ngaku kalau saya termasuk orang yang bersalah. Nabi Muhammad langsung kepalanya diangkat. Loh, ini siapa yang ngasih tahu ini? Kok tiba-tiba dia tahu kunci bagaimana cara meluluhkan hatiku? Apa kata Nabi Muhammad? La tathriba alaikumul yaum. Abu Sufyan, saya hari ini tidak marah sama kamu. Yaghfirullahu lakum. Dan aku doakan agar Allah mengampuni dosamu wahai Abu Sufyan. Masya Allah, lihat. Nah sekarang hadirin itu contoh saja. Bahwa ketika urusan itu berkaitan dengan hati, sakit hati, dikhianati, ditelikung, macam-macam lah urusannya urusan hati, maka itu tidak mudah. Nah sekarang saya akan kasih kepada kita semua 3 tips. Berapa? 3. Agar kalau ada orang mengatakan bekas luka itu masih ada. Jadi orang yang pernah disakitin lama gitu. Tapi bekas lukanya tidak hilang. Maka itu kita ingat sekali kan. Omongannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Atau kita biasa panggil siapa? Gus Dur. Ketika beliau ditanya, Gus, yang paling bertanggung jawab melengsarkan Gus Dur ini siapa? Dibilang 2. Siapa? Megawati dan Amin Rais. Terus Gus Dur ditanya, gimana Gus?
sudah dimaafkan. Oh ya sudah dari dulu, tapi lupa tidak. Jadi dimaafkan, sudah, tapi apa? Lupa, enggak. Ya pancet eling aku, Megawati Bi Amin Rais pancet tak eling. Nah, itu artinya apa? Artinya memang ada di antara kita ini yang ketika memaafkan tidak tulus. Sehingga luka itu tidak bisa bekasnya hilang dari hatinya. Nah, maka sekarang ada 3 tips. Dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Bagaimana caranya agar ketika kita pernah disakiti oleh orang lain, bagaimana caranya agar kita pernah, ketika kita pernah dizolimi oleh orang lain, bagaimana caranya agar ketika hati kita pernah sakit banget, itu tiba-tiba bisa cair dan seakan-akan dengan orang yang pernah nyakitin kita itu tidak ada masalah sama sekali. Bagaimana caranya? Ada berapa? 3. Mau apa enggak ini? Saya tidak yakin semuanya mau, karena ada orang-orang itu yang senang memelihara sakit hati. Jadi sakit hati itu dinikmati sama dia, dipelihara. Ketika mau hilang, diinget-inget lagi. Ketika mau hilang, bahkan tempat di mana dia disakiti oleh orang lain, itu tempatnya diparani. Supaya sakit hatinya itu muncul kembali. Ada yang begitu. Wake, jadi sembuh itu tidak mau, jaluk loro. Nah, maka ada 3 cara. Yang pertama, disebutkan di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Yang artinya kurang lebih begini. Tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali Allah tambahkan kepadanya kemuliaan. Artinya semakin Anda memaafkan, semakin Anda mulia. Semakin berat untuk memaafkan dan semakin Anda merasa tidak bisa memaafkan, ternyata Anda ikhtiar, Anda kerja keras, harus dimaafkan. Harus dilupakan. Harus diikhlaskan. Harus betul-betul membersihkan hati dari apa yang telah dia lakukan kepada saya. Maka apa? Maka semakin berat memaafkannya, dan ketika Anda bisa maka kemuliaannya semakin tinggi. Kemuliaannya semakin tinggi. Nah, maka banyak orang-orang yang memang tidak mau mulia. Bukan sekedar tidak mau mulia, tapi memang Allah tidak menjadikan dia pantas jadi orang mulia. Tidak pantas mulia. Terus apa yang terjadi? Akhirnya orang yang tidak pantas mulia ini, orang itu adalah orang yang biasanya gampang menyimpan dendam. Iling terus besalai wong. Tidak pernah lupa kepada kesalahan orang lain. Tidak pernah dia berikhtiar menata hatinya, menata mentalnya, menata pikirannya untuk kemuliaan dirinya. Tidak pernah mikir. Itulah kenapa ketika Al-Imam Qatadah, Imam Qatadah itu ditanya, "Ya Imam, man aktsarun nasi qadran?" Wahai Imam, barang siapakah orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah? Jadi sama Imam Qatadah itu dijawab. Pertanyaannya, siapa sih orang yang kedudukannya itu kadar kemuliaan dia di sisi Allah itu paling tinggi? Siapa? Apa kata Imam Qatadah? Aktsaruhum afwan, yaitu orang yang paling banyak memaafkan. Orang yang paling banyak memaafkan adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, maka apabila kita menginginkan kemuliaan, kita menginginkan kebaikan, kita menginginkan kedudukan tinggi di hadapan Allah, yo pasti kita ini akan Allah beri sarana untuk disakiti orang. Setelah disakiti orang, Allah berikan Anda kemampuan untuk memaafkan. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan khawatir. Dengan Anda memaafkan, Anda tidak semakin hina. Ustadz, saya hitung-hitung sudah 3 kali Ustadz. Berarti antum mendapatkan kemuliaan 3 kali. Ustadz, dia sudah berkali-kali. Loh, berarti Allah memberikan kesempatan antum untuk mulia apa? Berkali-kali. Ustadz, dia orang yang tidak ngerti dikasih maaf. Ya sudah, antum harus jadi orang yang ngerti memaafkan. Jadi jangan kepancing dengan perbuatan orang lain. Itu nomor 1. Jadi bagaimana caranya agar bekas luka itu masih ada? Agar bekas luka itu masih ada. Bagaimana caranya supaya bekas lukanya itu betul-betul hilang? Anda yakin semakin Anda memaafkan, semakin Anda oleh Allah dimuliakan. Dan ingat, kalau yang memuliakan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menghinakan. Betul apa enggak? Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha. Allah akan muliakan siapapun yang Allah kehendaki, dan siapapun yang dimuliakan oleh Allah, maka dia tidak akan pernah hina selamanya. Di mata manusia maupun di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 2. Bagaimana caranya untuk menghilangkan bekas luka yang masih ada? Perhatikan. Ini pernah saya ceritakan, cuma saya lupa. Wallahu a'lam, entah di sini atau di tempat yang lain. Kita ini kan semuanya punya dosa. Kita ini kan semuanya punya kesalahan. Kita ini manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan. Bahkan sakuat-kuatnya kita menahan diri, tetap nanti ada waktunya bagaimana kelepasan. Kadang-kadang salah ucap, salah respon, salah sikap, yang tidak menjamin orang lain tidak sakit hati. Boleh jadi dengan sesuatu yang tidak kita sengaja, ngomongnya tidak sengaja, ngomongnya itu kelepasan, sikapnya itu, nah coba. Tapi apa? Tapi bisa jadi itu menyakiti orang lain. Tak kasih contoh. Anda tahu turunnya surah Abasa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Siapa abasa wa tawalla itu siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ja'ahul a'ma, datang seorang buta kepadanya. Siapa orang buta itu? Abdullah bin Ummi Maktum, muadzinnya Rasulullah kan. Ketika beliau datang di hadapan Rasulullah, itu ada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Pembesar apa? Kafir Quraisy. Yang Rasulullah kepingin kalau pembesar kafir Quraisy ini masuk Islam, kalau mereka-mereka ini masuk Islam, maka anak buahnya pasti masuk Islam. Maka Rasul sedang semangat-semangatnya ini dakwain mereka. Kalau kalian masuk Islam akan begini, kalian akan mendapatkan ampunan dari Allah, kalian akan mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat, ke dunia akan Allah, macam-macam. Datang Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah ngelihat dalam hatinya ada sedikit, kenapa kok datangnya sekarang? Padahal di waktu ini saya sedang konsentrasi dakwah kepada siapa? Pembesar kafir Quraisy. Akhirnya disebutkan oleh Allah abasa wa tawalla. Mukanya Nabi Muhammad itu
tidak bisa diucapkan Nabi Muhammad itu mukanya masam ya. Dinilai masam. Wa tawalla, dan dianggap berpaling. Kenapa begitu? Karena ini Abdullah bin Ummi Maktum, bisa ngelihat enggak? Bisa ngelihat enggak? Enggak bisa. Sakit hati enggak Abdullah bin Ummi Maktum? Enggak. Loh, dia enggak bisa ngelihat kok. Mau Rasulullah gaya seperti apapun dia enggak tahu. Tapi Allah yang tidak terima. Allah mengatakan enggak boleh kamu begitu. Karena apapun yang terjadi, orang beriman jauh lebih mulia dibanding orang kafir. Nah, itulah artinya apa? Kan Rasulullah tidak sengaja. Rasulullah tidak tahu bahwa itu akan ditegur oleh Allah. Tapi ternyata perbuatan itu bisa melukai hati orang lain. Nah, maka kita pun sama. Kita ini sak kuat-kuatnya ngempet, sak mampu-mampunya menahan diri, tetap namanya manusia itu pasti ada apa? Kelepasan. Nah, maka cara kedua untuk menghilangkan bekas luka yang masih ada, ketika kita tahu dosa kita ini banyak, maka kita tentu perlu mendapatkan ampunan dari Allah. Kita perlu dosa dan salah kita itu oleh Allah diberikan ampunan. Maka bagaimana caranya? Dengan memaafkan orang lain. Sekarang perhatikan, kesalahan kita kepada orang lain dibanding kesalahannya orang lain kepada kita, itu tidak sebanding. Kita jauh lebih banyak salah dibanding dia kepada kita. Betul apa enggak? Kalau kesalahannya kita, sama si fulan salah, sama si alan salah, sama dia salah, sama dia salah, dia, wakeh salah. Sementara orang yang nyakitin kita cuma satu. Artinya banyaknya dosa kita itu, kita perlu dari banyaknya dosa ini tetap mendapatkan ampunan dari Allah. Maka bagaimana? Satu orang yang Allah kirim untuk salah sama kita, satu orang yang Allah kirim untuk menyakiti kita, satu orang yang Allah kirim untuk melukai hati kita, itu sarana untuk dosa kita kepada banyak orang sama Allah diampuni. Al-jaza'u min jinsil amali. Balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau apa yang Anda amalkan memaafkan orang lain, maka Anda sama Allah bakal dimaafkan. Itu poin yang kedua. Tahu Abu Bakar dengan Mistah kan? Saya pernah cerita, tidak tahu di mana, di sini atau di mana. Jadi Mistah itu adalah sepupunya Abu Bakar. Dia orang miskin yang semua kebutuhannya sama Abu Bakar dikasih. Semua kebutuhannya sama Abu Bakar disubsidi. Makannya dikasih, minumnya dikasih, pakaiannya dikasih, untuk anak istrinya semuanya dikasih. Ketika terjadi kasus Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah berzina dan jauh istri Rasul dari perbuatan semacam itu, maka setelah ketahuan pelakunya yang memfitnah siapa, ternyata yang memfitnah salah satunya adalah Mistah tadi. Misanannya, sepupunya yang tiap hari dikasih uang. Abu Bakar sakit hati, keterlaluan dia. Tiap hari aku kasih dia sesuatu dan dia masih kerabat dekatku, sepupuku. Sekarang ternyata dia yang memfitnah siapa? Anakku. Dan fitnahannya bukan fitnahan yang ringan. Ini fitnahan yang besar. Maka apa? Abu Bakar mengatakan, demi Allah, mulai hari ini saya tidak akan lagi memberikan apapun kepada Mistah. Ben mati rapopo. Tidak apa-apa sudah. Mau dia miskin, mau dia kelaparan, mau dia butuh makan, mau dia butuh pakaian, itu urusannya dia. Karena dia telah melakukan kesalahan kepada saya. Ini anak saya sama dia diapain? Difitnah. Dan fitnahnya fitnah yang berat. Dibilang apa? Berzina. Sudah? Tidak lama turun ayat Al-Quran. Allah mengingatkan Abu Bakar.
wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Tidak pantas kata Allah. Orang-orang yang mulia dan orang-orang yang memiliki kekayaan itu bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan kerabat dekat. Abu Bakar tahu, ini ayat nyindir saya ini. Coba lihat. Coba. Sekarang kita ini kalau membaca Al-Quran itu pasti merasa tersindir. Karena semua ayat itu kok nampaknya ngeplai kita. Serius wis. Sampai saya subhanallah ya, saya sempat dengerin satu puisinya Gusmus. Kiai Haji Mustafa Bisri itulah. Dibilang apa? Saya ini kalau membaca Al-Quran kok mangkel katanya. Kenapa? Ketika saya baca ayat tentang orang kafir, loh kok mirip sama saya? Ketika saya baca ayat tentang orang-orang munafik, loh kok saya? Ketika membaca ayat-ayat tentang orang fasik, loh ini persis nyeritakno saya. Akhirnya, wes tidak usah tak baca, wes biar saya tidak tersinggung. Nah maka orang-orang yang tidak tersinggung dengan Al-Quran itu memang tidak pernah baca Quran. Memang tidak pernah baca Quran. Karena kalau Anda tersinggung, lo perbuatan kita ini lo mencerminkan bukan orang beriman kok. Kita ini gampang dendam. Kita ini pelit, kita tidak mau berjuang, kita tidak mau berkorban untuk orang lain. Ini cirinya orang munafik semua. Lah kok ngeplai kita? Ya berarti kita orangnya. Maka lek gak kepingin tersinggung, ojo moco Quran. Jangan baca Quran. Kita ini baca Quran itu kan gaya pemanis bibir saja kan, gaya golek pahala tok kan. Kita ini baca Al-Quran bukan untuk memperbaiki diri. Kita ini membaca Al-Quran bukan untuk berkaca diri. Tapi kita ini baca Al-Quran serakah cari pahalanya tok. Dalam keadaan sifat kita, sifat orang yang tidak pantas dapat pahalanya Al-Quran. Iya apa enggak? Iya, kita ini baca satu huruf, satu kebaikan dikalikan 10 berarti alif lam mim dapat 30. Tapi tidak pernah mikir setelah alif lam mim itu Allah nyuruh saya apa? Setelah alif lam mim itu Allah melarang saya dari apa? Tidak pernah dipikir. Nah sudah, maka Abu Bakar merasa tersindir. Ah ini ayat buat saya ini. Terus di akhir ayat Allah bilang apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Allah bilang sudah, maafkan saja kata Allah. Wal yasfahu, apa safah itu? Safah itu lupakan gitu loh. Maafkan dan lupakan. Maka kalau Allah bilang lupakan, terus Anda bilang luka yang masih tersisa, ya berarti Anda tidak sesuai dengan ayat. Kalau mau sesuai dengan ayat Quran, ya maafkan, ya lupakan. Lupain. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa gitu loh. Terus Allah bilang apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kalian ingin diampuni oleh Allah? Abu Bakar langsung berdiri, ceret. Saya ingin engkau ampuni ya Allah. Antum bayangin, sekelas siapa ini? Abu Bakar. Dosanya banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sangat sedikit. Dijamin masuk surga. Itu pun ketika ada peluang ampunan diraih sama Abu Bakar. Aku mau engkau ampuni ya Allah. Karena Abu Bakar yakin satu dosa kita kepada orang lain itu mencelakai nanti di hari kiamat. Maka kita kepingin dosa itu sama Allah diapain? Diampuni. Bagaimana caranya? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan orang lain, ampuni orang lain. Maka yang kedua, supaya bekas luka yang masih ada itu hilang, maka yakin, ya Allah, dendamku tidak lebih besar dibandingkan kebutuhanku untuk engkau ampuni. Paham enggak? Jadi mangkelnya ini, marahnya ini terlalu kecil dibandingkan kebutuhan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Yang ketiga, bagaimana caranya menghilangkan bekas luka dalam hati? Perhatikan hadirin.
Kita perlu tahu bahwa semua yang dilakukan oleh manusia itu tidak terlepas dari ketetapan takdirnya siapa? Takdirnya siapa? Berarti ketika ada orang jahat sama saya, dia sedang menjalankan perannya dia yang dituliskan oleh Allah, yang itu pun merupakan takdir saya. Faham? Gini misalkan ada orang namanya Anton, katakan namanya Anton. Anton ini jahat betul. Allah mentakdirkan dia menjadi orang jahat. Salah satu yang Anton ini perankan adalah peran jahat. Dan salah satu yang dia jahati di dalam tulisan takdirnya itu saya. Saya dirampok sama dia misalkan. Nah, maka untuk saya gampang melupakan kesalahannya dia, saya pikir saja, Anton, kamu jadi seperti itu karena takdirnya Allah. Dan saya terkena kejahatanmu, itu juga takdir Allah untuk siapa? Saya. Sementara orang beriman itu adalah orang yang percaya takdir itu di tangan siapa? Allah. Berarti apa? Ya sudahlah, kalau memang itu takdirmu jahat dan takdirku mendapatkan kejahatan darimu, tugasku yang menerima takdir ini 3, ridho, ikhlas, sabar. Ridho, ikhlas, sabar. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, saya tidak bisa menghindari takdir yang Allah tetapkan untuk saya. Betul apa enggak? Loh, iki takdirku, Anda maido saya. Itu ketetapan Allah untuk saya. Yang sebelah sana ngelempar saya pakai batu, itu ketetapannya Allah yang pasti terjadi dalam kehidupan saya. Maka terus, kalau saya mangkel, dapat pahala enggak saya? Enggak. Kalau saya murka dengan takdirnya Allah, Allah senang enggak? Enggak. Sementara Anda tahu satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yasbir ala balai." Barang siapa yang tidak sabar atas ujianku. Tidak sabar. Coba angkat tangan yang hidupnya tidak diuji. Tidak ada. Semua orang pasti diuji. Ada yang diuji uang, ada yang diuji kesehatan, ada yang diuji rumah tangga, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji tanpa anak, semuanya ujian. Semuanya adalah ujian. Nah, maka Allah katakan, man lam yasbir ala balai, orang yang tidak sabar ketika aku mengujinya. Walam yarda ala qadai, dan dia tidak ridho ketika aku menetapkan qadha, takdir untuknya. Tidak ridho dengan takdirku, kata Allah. Apa yang terjadi? Falyatlub ilahan siwai, maka silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Nah, sementara ketika kita disakiti orang lain, berarti apa? Nomor 1, yakin ini takdirnya Allah. Nomor 2, bagaimana takdir yang kurang menyenangkan untuk saya ini bisa menjadi kebaikan. Harus ridho, ikhlas dan sabar. Dan tidak ada, Pak, orang ridho, ikhlas, sabar itu dendam, itu tidak ada. Orang sabar, ridho, ikhlas, kemudian balas dendam, itu tidak ada. Orang sabar, ridho, ikhlas, menyimpan sakit hati, itu tidak ada. Kenapa? Karena dia yakin, ya Allah, apa yang engkau tetapkan untukku adalah yang terbaik yang bisa engkau pilihkan untukku. Nah, maka dari pengajian ini kita ambil ada 2 kesimpulan. Nomor 1, jangan sampai nyakitin hatinya orang lain. Tahan betul. Kalaupun terjadi, jangan segan untuk minta maaf. Nomor 2, untuk korban. Nah, ini korban. Bagaimana caranya? Maka nomor 1, dengan Anda disakiti orang lain, itu peluang untuk Anda mendapatkan kemuliaan ketika Anda mampu memaafkan.
Nomor 2, ketika Anda mengaku Anda banyak dosa, maka ada peluang dosa itu oleh Allah diampuni ketika Anda memaafkan orang lain. Yang ketiga, ingat, sebesar apapun kesalahan orang lain pada hidup Anda, itu merupakan takdir yang wajib Anda terima dengan ridho di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.